Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu'idu lan yento baleni sapa talabah. Lan yento baleni sapa talabah. Kalam syekhi ing dawe guru. Fima ing dalam perkara. Bainahum ing dalam antarane talabah. Mengulangi dahu-dahunya guru. Kalam-kalam hikmahnya guru ingat-ingat. Fa inna lil mudzakarati rono setuhune lil mudzakarati iku tetep kaduwe iling-iling. Lil mudzakarati iku tetep kaduwe iling-iling naf'an apa manfaat aziman kang agung, karena dengan mengingat-ingat lagi apa yang telah disampaikan, kalam-kalam hikmah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, dengan mengingat-ingat lagi ketika sudah pulang, ketika sedang nyantai, itu manfaatnya sangat besar. Naf'an 'aziman, manfaatnya sangat besar. Selain melekatkan hafalan, juga akan semakin banyak wawasannya, semakin kuat kecerdasannya. Qala al-khatibu, qala al-khatibu sapa khatib, Imam Khatib Al-Baghdadi kang bangsa Baghdad. Wa afdhalul mudzakarati lan utawi luweh utamane eling-eling. Utawi luweh utamane ngeling-eling mudzakaratul laili iku eling-eling ing dalem wengi, ing dalam waktu wengi. Iku eling-eling ing dalam waktu wengi. Dan paling utamanya untuk mengingat-ingat lagi, menakrol atau mengingat-ingat pelajaran, ilmu dan yang lainnya, itu yang paling utama malam. Mudzakaratul lail, mengingat-ingat di waktu malam. Ketika santai malam, ketika mau tidur, mengingat-ingat. Itu paling utamanya kata Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi. Biasanya kan sekolahnya siang, sore, malam. Dan yang paling baik untuk mengingat-ingat lagi pelajarannya di waktu malam. Penjelasan guru di waktu malam. Wa qad kana lan teman-teman ono jama'atun sapa jamaah, golongan atau jamaah minas salafi saking ulama salaf, yabda'una iku mulai ngawiti atau mulai sapa jamaah sama iku ngawiti atau iku mulai sapa jamaah fil mudzakarati ing dalam ngiling-ngiling minal isya'i saking waktu isya. Sebagian ulama salaf ketika mau mengingat-ingat lagi pelajaran yang sudah dipelajari di siangnya, di sorenya, awal malamnya, itu ketika mengingat lagi biasanya di waktu isya. Setelah waktu isya, setelah salat isya, ingat-ingat lagi, dipikir-pikir apa yang telah disampaikan. Farubbama moko terkadang lam yakumu ora jumeneng sapa jamaah hatta yasma'u hingga ngerungu sapa jamaah adzan subhi ing adzan
salat subuh, ing adzan salat subuh. Bahkan sebagian ulama salaf mengingat-ingat lagi, belajar lagi mutolaah setelah Isya. Waktu Isya itu nggak berdiri dari tempat duduknya, nggak selesai belajarnya, mengingat-ingatnya lagi nggak selesai, bahkan sampai datang adzan subuh. Ini hebat ini, kalau bisa ditiru. Setelah sholat Isya atau setelah pulang dari sini, ya, kemudian langsung naruh bangku, naruh pelajaran atau kitabnya, belajar, duduk, tanpa terasa adzan subuh datang. Sampai adzan subuh. Ini banyak ulama yang seperti itu. Dan kalau bisa niru hebat. Baru berdiri dari tempat duduknya adzan subuh. Berarti wudhu di waktu Isya sampai subuh masih gak batal, masih sah wudhunya, masih belum batal, masih punya wudhu. Nah, adabnya belajar itu juga punya wudhu, bukan hanya ngaji Quran. Kalau ingin maksimal dapatnya manfaat dan barokahnya, punya wudhu. Belajar itu selain melekat, ruhaninya juga kuat, nurnya, karena nur dari ilmu, terutama ilmu agama ya, terutama ilmu kitab. Nurnya ilmu dengan nurnya wudhu akan gabung nanti, bersatu. Semakin besar cahayanya, ya semakin itu manfaatnya semakin banyak. Aziman, naf'an aziman. Semakin kuat, semakin bermanfaat, semakin barokah. Kalau punya wudhu. Dan ini bedanya kita diajari ilmu agama seperti ini. Cobalah diingat-ingat semasa kita belajar di sekolah formal. Masa iya guru menganjurkan wudhu? Ketika belajar, ketika masuk kelas, masa iya menganjurkan wudhu? Kan enggak. Nah, kita ini dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, untuk senantiasa punya wudhu. Karena itu diantaranya penyebab hafalan kuat, kecerdasan semakin meningkat. Daimul wudhu. Mumpung masih belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, punya suami atau punya istri, itu sudah kesulitan. Untuk daimul wudhu, selalu punya wudhu itu sudah kesulitan. Sering bersentuhan tangan, sering bersentuhan kulit, akhirnya kesulitan. Kalau masih belum berkeluarga, itu kayak selalu punya wudhu itu mudah. Selalu punya wudhu itu mudah. Batalnya paling kentut, mau tidur saja punya wudhu bisa. Kalau orang tidur di malamnya dalam keadaan punya wudhu sebelum tidur, wudhu dulu, kemudian dia terlelap sampai bangun, dia tercatat sebagai daimul wudhu, orang yang punya wudhu sampai bangun. Padahal tidur itu sebetulnya kan membatalkan wudhu kan? Tapi tercatat, meskipun batal, tercatat sampai bangunnya dia itu orang yang punya wudhu. Kemudian kalau sebelum tidur dikiran, baca dikir atau baca Al-Quran sampai tertidur, atau sambil tiduran sambil baca dikir atau nakror Al-Quran sampai tertidur, sampai dia bangun tercatat sebagai ahli dikir, sebagai orang yang dikiran. Tercatat mulai awal tidur sampai terbangun seperti orang berzikir. Kalau baca Al-Quran tertidur sampai dia bangun tercatat orang yang baca Al-Quran. Terus mulai awal tidur sampai dia bangun, pahalanya terus mengalir. Dapat pahala terus. Nah, ilmu seperti ini jarang. Maksudnya jarang disampaikan. Ilmu adab seperti ini. Sebenarnya itu adab itu luas ya. Akhlak, adab itu luas. Dan yang
biasa mengajarkan seperti ini yang jarang. Apalagi yang di formal. Padahal yang dipelajari ya ilmu dunia itu. Yang dipelajari. Ini sangat penting. Sangat penting. Fa idza lam yajid, maka ing dalam nalikane ora nemu sapa muta'allim, man ing wong apalagi yang mau dihafalkan Al-Qur'an, otomatis punya wudhu itu paling pentingnya. Apalagi yang dihafalkan juga hadis Rasulullah, kitab hadis yang mau dihafalkan, penting punya wudhu itu. Semakin melekat, semakin cerdas, ingatannya semakin kuat. Apalagi siangnya puasa, senang puasa sunnah. Oh, nambah. Satu, sering punya wudhu, kemudian dia senang puasa sunnah. Ini pasti yang awalnya meskipun orangnya lemot, lama-lama tambah cerdas, kuat hafalannya. Apalagi ditambah lagi senang bersiwak. Setiap mau belajar, mau ngaji Quran, mau sholat, siwakan. Pakai kayu siwak. Ini diantaranya penyebab menjadikan cerdas. Ya. Jauhi maksiat. Diantaranya lagi. Jauhi maksiat. Senang sholat malam. Ini lagi ya. 5 wis. Senang sholat malam. Senang sholat malam. Man ing wong yudzakiru kang ngajak iling-iling sapa man. Kang ngajak iling-iling sapa man. Zakara. Moko ngajak iling-iling sapa muta'allim. Moko ngajak iling-iling sapa muta'allim. Nafsahu ing awak dhewe ne muta'allim. Ing awak dhewe ne muta'allim bi nafsihi, kelawan awak dhewe ne muta'allim. Kelawan awak dhewe ne muta'allim. Kalau sudah tahu ya di mana. Ketika kamu mau mencari teman untuk diajak belajar bersama, untuk diajak menghafal bersama, untuk diajak nakror hafalan bersama. Ini pasti dengan adanya teman yang sama-sama tujuannya itu sesuai, sejalur ya, ingin sama-sama menghafal, biasanya tambah semangat kalau ada temannya. Kalau kebetulan semisal nggak menemukan teman yang sama-sama ingin mau menghafal Al-Quran, mau menghafal kitab, mau menghafal hadis, mau menghafal nadoman, nggak ada teman yang sama-sama punya keinginan seperti itu, ya udah usah cari teman, sudah cukup dirinya sendiri itu digerakkan untuk semangat menghafal. Dengan cukup diri sendiri diajak, jiwanya diajak untuk senang menghafal. Kalau nggak punya, kalau ada teman tambah bagus. Biasanya tambah semangat kalau punya teman. Bukan teman ngobrol. Bukan teman ngobrol.